Halo sahabat UKM OP terkasih, sekarang saya lagi ada di Cimanggis Depok. Dan di tempat ini saya mau mengunjungi seseorang yang memiliki usaha minuman. Minuman apa ya? Yuk kita ikutin. Halo, apa kabar? Nah, ini tadi orang yang saya ceritain di depan. Kita langsung kenalan aja yuk. Nah, saya baiknya manggil Mbak, Kakak, Ibu, Tante, atau siapa nih? Panggil nama aja ya, panggil Linda aja. Oh, Linda. Oke, Ya. Linda. Nah, Linda ini yang tadi saya ceritain kalau dia punya usaha minuman. Minuman apa nanti biar Linda aja yang langsung cerita ya. Oke, baik Linda. Boleh nggak diceritain sekarang kegiatannya apa, aktivitasnya apa gitu Linda? Sekarang saya masih bekerja sebagai karyawan, tapi memang memiliki ada 2 usaha tambahan sih. Yang pertama saya produksi lemon serai, yang kedua saya baru buka kedai. Kedai. Ya, Kedainya di? kedainya di lokasinya di rumah saya sendiri. Oh, di rumah sendiri. Iya. Oke. Nah, tertarik banget sama lemon serai nih karena Ya. kemarin sempat dengar juga kalau dari teman-teman ya ada Linda ini produksi lemon serai. Nah, sebenarnya apa sih sejarahnya atau awal mulanya kenapa Linda memilih lemon serai sebagai produk kegiatan usaha? Iya. Jujur sih awalnya memang ini untuk pikir-pikir apa ya gitu untuk cari penghasilan tambahan, jujur sih itu. Cuma terus aku pikir lagi apa ya produknya gitu, usahanya apa ya. Memang kalau kita pikir usaha apa ya gitu mungkin bingung lah ya. Cuman tapi akhirnya aku pikir wah kayaknya aku pernah dengar ada satu minuman lemon serai gitu, dan aku pikir kok kayaknya belum ada yang produksi ya gitu, jarang banget gitu. Dan ya udah dari situ aku coba mulai produksi, bener-bener yang memang mulai dari ya coba sendiri, eksperimen sendiri. Aku beli lemonnya 1 kilo, aku beli serainya 1 kilo, aku beli gulanya dan sebagainya. Mulai dari situ deh gitu. Dan dari situ ya udah mulai bikin dan mulai kasih coba ke keluarga dan temen dekat, dan mereka suka sama rasanya gitu. Waktu bikin pertama kali itu berapa banyak Linda? Jujur Waktu uji dia coba. aku mulai itu kan mulai dari 1 kilo tuh. 1 kilo. Dan itu aku bikin jadi 20 botol kecil yang 250 ml. Nah dari situ tuh aku mulai WA ke teman kantor, ibu mau cobain nggak, mbak mau cobain nggak, aku produksi lemon serai sendiri tanpa bahan pengawet, terus dengan bahan-bahan alami gitu, dan mereka mulai coba gitu kan, dan mereka suka gitu. Jadi wah kayaknya mulai dari situ aku berpikir kayaknya bisa deh ini dikembangkan dengan serius untuk mencari penghasilan tambahan tadi gitu. Nah, itu penjualannya tuh kemana aja Linda? Oh iya. Jujur sih ya, penjualannya ini aku mulai dari orang-orang terdekat, mulai dari keluarga, mulai dari teman-teman sekolah atau teman-teman kantor gitu, mulai dari tetangga gitu. Jadi memang yang awal-awalnya sih memang yang aku bisa jangkau dulu aja sih, mulai dari situ. Pembeli atau penjualan yang paling berkesan buat Linda ada nggak selama ini? Mungkin yang pesan itu pejabat mungkin atau ada nggak sih? Itu ada. Oh, pernah ya? Ada. Aku dapat orderan itu 500 botol, ukuran 250 ml itu dari Bapak Wali Kota Depok. Wow. Gitu. Jadi memang bukan dari dia langsung sih ya, Iya. tapi ada orang yang itu pesan, dan itu merasa sangat terhormat gitu kan. Dapat pesanan 500 botol gitu ya yang 250 ml itu, dan untuk dibagikan ke ada satu kegiatan sih waktu itu beberapa bulan yang lalu. Itu ngerjain sendiri Linda? Ada teman-teman sih, ada Oh, tim ada yang yang bantu. bantu, Ya, ya. ada yang bantu karena kan memang produksinya kan semua masih manual nih. Belum pakai mesin gitu. Jadi ya udah, Jadi meres sendiri? iya betul. Prosesnya dari awal meres sendiri gitu kan, potong sendiri. Iya. Itu benar-benar yang dari emang ya dari bahannya
sampai jadi ke botol-botol itu ya kerjain sendiri. Semua gitu. sendiri Semua ya. sendiri. Yang bantuin berapa orang biasanya? Yang bantuin kalau gitu waktu itu sih sekitar 3 orang ya. 3 orang. Jadi sama aku berempat. Dan itu produksi tiap hari atau Linda ada jadwal-jadwal bikinnya? Biasanya sih memang sesuai sama orderan kan. Memang ada beberapa reseller yang memang udah gabung gitu. Cuma paling aku buat itu 1 minggu 2 kali lah atau 3 kali paling banyak. Oh gitu. Gitu ya. Berarti seminggu itu bisa produksi berapa kilo atau berapa liter ya hitungannya? Hitungannya itu mungkin sekitar 1 minggu ya. 1 minggu itu mungkin kalau aku sekali bikin mungkin bisa 25 sampai 50 liter. Berarti kalau misalnya itu ya anggaplah kurang lebih mungkin 100 liter lah ya. 100 liter minggu. seminggu. Wow. Luar biasa. Boleh nggak sih diceritain gimana cara bikinnya? Ini kan tadi kan cerita kan Linda kalau semuanya tuh manual sendiri gitu kan, manual. nggak pakai mesin. Ya. Dengan jumlah 4 orang ya maksimal ya, itu maksimal. maksimal. Itu Linda boleh nggak ceritain gimana proses pembuatannya? Itu harus bangun jam berapa ya kan? Jam Bayangin berapa, karena ya. harus ngerebus kayak gitu Ya, kan. ya. Boleh nggak ceritain? Memang proses membuat lemon serai ini lama ya, jujur lama ya. Apalagi memang kalau dikerjakan sendiri gitu atau mungkin paling banyak berdua lah ya gitu kalau memang nggak ada orderan banyak. Buatnya ini aku mulai dari pertama lemonnya juga aku pilih lemon yang bagus, memang lemon lokal tapi kualitasnya yang memang bagus, yang besar-besar gitu, yang airnya banyak, terus serehnya juga harus pakai serai yang besar, yang bangkok lah ya gitu, karena pakai kalau serai yang kecil tuh nggak bisa, kalau yang kayak serai sayur itu ya besar itu nggak bisa, jadi harus pilih yang serai yang besar-besar itu. Terus dari situ prosesnya paling ada tambahan komposisinya air sama gula ya, udah cuma itu aja. Lalu pertama aku serehnya itu disiangin ya, panjang disiangin, jadi batangnya aja, daunnya nggak kita pakai, batangnya aja dibelah 2. Setelah itu dicuci, terus lemonnya juga dicuci. Setelah dicuci bersih semua, lalu serehnya mulai digeprek tuh pakai ulekan lah ya karena semua masih manual kan, pakai ulekan itu semua digeprek. Setelah itu aku siapin air di panci untuk masak air serehnya. Jadi air, gula sama serehnya itu langsung direbus, ditunggu sampai gulanya larut kan, lalu serehnya juga sampai layu lah, sampai wangi gitu. Setelah itu sambil menunggu itu kan itu kurang lebih 45 sampai 1 jam ya untuk merebus itu ya, karena kan banyak. Lalu aku produksi selanjutnya itu lemonnya dipotong, lemon belah 2, lalu ada terus diperas, ada mesin apa namanya, prasnya lah ya, pras manual gitu. Lalu bulirnya aku ambil bulirnya karena bulirnya itu penting. Oh, bulir jeruk lemonnya itu ya? Iya, bulirnya itu ya memang semua masih manual ya, jadi semua di gini. Kebayangnya kalau 10 kilo gitu ya. Itu satu-satu udah, jadi dapat air lemon sama bulirnya yang banyak. Udah, sambil itu menunggu jadi air gulingnya yang tadi kurang lebih 1 jam itu selesai dikerjakan. Lalu kalau udah jadi nanti air gulanya itu harus diademin dulu lah ya istilahnya, didinginkan betul, karena dia nggak boleh panas kan, campur sama itu, jadi didinginkan dulu sampai benar-benar adem, nggak panas. Lalu aku ambil ada satu tempat lagi nanti untuk airnya sesuai takaran sama lemon. Jadi ini air gula, sini air lemon gitu. Nanti sudah air sama lemonnya itu tadi udah digabung, nanti kalau yang ini sudah dingin, air gulanya nanti baru dicampur. Gitu. Nanti baru dicampur, nanti baru proses masukin ke dalam botol. Kalau itu udah dingin semua ya? Ya, itu udah dingin semua. Botolnya juga udah kita cuci lagi, udah aku stikerin lagi. Udah tinggal masukin proses ke dalam botol, udah jadi. Baru nanti setelah itu baru masukin kulkas. Itu sih prosesnya kurang lebih seperti itu. Tinggal tunggu orderan ya. Ya. Tinggal tunggu yang beli. Ya. Nah ini tuh lemon serai ini udah berapa lama ya?
aku produksi dari tahun lalu ya, 2020, bulan April. Jadi kurang pas lebih. pandemi ya? Iya, Pas pandemi, oke. pas pandemi ide bermunculan. Idenya bermunculan, benar. Ya kan, jadi kurang lebih udah 1,5 tahun sih. 1,5 tahun ya. Nah, selama ini tantangan yang Linda hadapi itu seperti apa dalam proses pembuatannya sampai penjualannya itu? Kalau proses pembuatan sih sebenarnya semua simpel ya, semuanya gampang. Cuma memang itu lama ya. Prosesnya itu cuma lama aja sih. Iya. Paling di situ kalau kendala-kendala yang lain nggak ada. Paling memang kalau untuk penjualan, memang untuk pemasaran sih jujur masih ada kendala sih ya gitu. Mungkin memang harus diperluas lagi sih untuk promosinya dan sebagainya gitu. Jadi banyak orang yang kenal gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman UKM Aufi ini mau cari lemon sereh itu bisa mungkin ada Instagramnya Iya. atau alamat apa yang bisa dituju gitu, Iya. Linda? Kalau Instagram ada, kita di lemon_sereh.gerlin itu ada, bisa langsung di follow aja, atau mungkin bisa nanti langsung by WA ya. By Gitu. WA. Mungkin nanti aku bisa kasih tahu nomor handphonenya, jadi bisa direct pesen gitu. Oke. Bisa dikirim kemana aja. Oh iya benar. Paling jauh kemana sih, Linda? Pengiriman? Paling jauh sih ke Jakarta sih ya. Jakarta Ke tuh udah jauh ya dari Depok ya? Iya, iya, lumayan kalau bahasa saya udah jauh ya. Iya Gitu. sih, Soalnya benar. kalau memang ke luar kota kan memang belum ada ya, maksudnya pengirimannya kalau luar kota agak susah kan. Iya. Karena kan memang minuman ini kan nggak pakai bahan pengawet gitu. iya. Jadi memang setelah produksi harus langsung masuk kulkas gitu. Jadi kalau misalkan memang nggak masuk kulkas nggak bisa tahan lama. Nggak bisa tahan lama ya? Iya. Kalau di kulkas bisa tahan berapa lama? 2 minggu bisa tahan. Masih aman untuk masih dikonsumsi aman, ya? tapi memang ada beberapa teman atau beberapa customer yang aku sebulan masih oke kok gitu. gitu. Bahkan aku juga masih punya kadang stok yang nggak habis ya, aku minum sebulan lebih atau berapa lama juga masih enak. Tapi memang aku nggak bisa kasih jaminan wah sebulan enak nih atau itu, nggak bisa, karena kan memang ini alami dan memang karena lemon itu kan berfermentasi ya. Kita nggak tahu lemon itu fermentasi kapan, jadi ketika lemon itu berfermentasi memang agak merubah rasa dari rasa awalnya gitu, jadi mungkin agak berbeda sedikit lah gitu, tapi itu aman sih sebenarnya dikonsumsi. Cuma memang kalau yang memang udah biasa minum kok agak beda ya Iya, gitu iya, ya. iya. Karena tapi aku saranin sih kalau misalnya mulai dari aku produksi ya seminggu lah habis gitu ya. Seminggu ya. Tapi kan memang kalau misalkan memang ditaruh di kulkas yang kondisinya kulkasnya dingin yang stabil sih oke lah ya, 2 mingguan gitu. Cukup lama ya. Oke. Iya. Tapi Linda, sebenarnya ya khasiat dari lemon serehnya itu sendiri apa sih, Linda? Khasiat lemon serehnya Iya. itu memang dari lemonnya, dari serehnya itu punya banyak banget khasiat gitu ya, sebagai sumber vitamin C, untuk bikin sebagai antioksidan tubuh gitu, untuk yang mungkin mau diet Oh, gitu diet kan. bisa ya? Yang mungkin bikin badan nggak dehidrasi gitu. Memang banyak sih kualitasnya, jujur bukan promosi ya gitu tapi aku juga kalau misalkan pribadi, kalau misalkan badan udah mulai drop, aduh udah mulai nggak enak deh, udah langsung tenggak aja gitu. Jadi langsung berasa badan enakan gitu, jujur. Segeran ya? Segeran gitu, karena memang dari dulu sih jujur nggak terbiasa dengan minum vitamin C yang beli di Iya. apotik gitu kan, gitu memang nggak terbiasa gitu. Jadi pas setelah punya produk sendiri ini juga udah minum itu aja. Dan memang ada beberapa kesan dari customer juga yang ngerasa badannya tuh ya kayak gitu, sama yang tadi aku bilang itu, badannya nggak enak, mulai ngedrop, udah minum itu enakan gitu. Tua muda semua ngomong hal yang sama gitu, nggak disadari ya. Mereka juga kalau minum itu ya nagih gitu ya. Jadi kalau udah sekali minum lagi karena mungkin berasa kali hasilnya Iya. ke badan.
Nagi berarti ini banyak customer yang repeat order ya ke Linda Ya. ya? Oh, karena ini bisa dikonsumsi dari anak kecil sampai orang tua ya. Jadi semua umur nggak ada, kecuali yang bayi baru lahir nggak boleh ya. Jangan ya setahun oke kok. Setahun gitu. oke, setahun nggak boleh oke ya. kok ya. Iya gitu. Nah Linda, kalau perkembangannya si lemon serai ini sekarang gimana nih Linda? Perkembangannya stabil. Kalau untuk produksinya aku masih terus produksi 1 minggu 2 kali gitu, dan memang masih konsisten sih gitu, jadi memang masih bisa diandalkan untuk Masih bisa diandalkan. Masih produksi terus ya sekarang masih tiap minggu produksi ya? terus, masih tiap minggu masih produksi. Berarti tadi Linda cerita ada botol yang 250 ml, ada yang 1 1 liter liter, ya. ya. Nah, itu harganya masing-masing berapa? Ya, Linda? kalau yang 250 ml aku jual di harga 8.500. 8.500. Ya, dan untuk yang 1 liter aku jual di 27.500 per liternya. Itu harga langsung ke Linda ya? Ya, Oke. harga langsung. Nah, berarti bisa pesan langsung ke Linda ya? Bisa. Boleh disebutin nggak nomor teleponnya? Oh iya boleh. Kalau teman-teman mau order mungkin bisa langsung nanti WA ke aku aja di 0812 8946 1275. Linda, ada nggak saran untuk teman-teman UKM Aufi yang sedang menjalankan usaha atau malah baru mau mulai nih, siapa tahu kan mendapatkan tips dari Linda kan, yang bisa struggle nih di pandemi malah muncul ide baru gitu kan. Ada nggak saran buat teman-teman? Oh iya, buat teman-teman yang memang baru mau mulai mau usaha gitu ya, tips dari aku sih apapun yang mungkin kalian bisa gitu kerjain aja. Kadang kita tuh menyempelekan atau nggak sadar sama peluang yang walaupun kecil gitu, tapi ketika kita berani mencoba, berani action walaupun itu kecil, lihat aja hasilnya, pasti ada kok gitu. Jadi jangan pernah takut untuk memulai, karena daripada kita nggak berani mencoba sama sekali ya kan, lebih baik kita memulai tapi gagal daripada kita nggak pernah coba dan kita nggak tahu, siapa tahu kita bisa sukses di sini kan gitu. Benar. Jadi pokoknya jangan takut buat teman-teman yang memang mulai usaha, mulai aja yang kira-kira mungkin sederhana, kayak seperti ini kan idenya sangat sederhana gitu, tapi ternyata memang banyak memberikan dampak positif buat teman-teman. Terutama mungkin aku boleh cerita sedikit Iya, ya. boleh. Yang kemarin lagi kita masa pandemi ini, banyak teman-teman, kerabat yang mungkin mengalami sendiri pandemi ya kan, mengalami sakit kena covid, dan memang itu banyak sekali di order gitu, karena mereka yang tadinya nggak ada nafsu makan, mereka yang tadinya mungkin nggak enak makannya ataupun minum itu gitu, sangat membantu gitu. Jadi ya banyak memberikan ya positif, mungkin secara nggak langsung bisa kasih semangat jadi sembuh gitu ya kan. Gitu aja sih. Oke, makasih banyak Linda. Nah, pesannya Linda nih cukup sederhana tapi dalam ya. Jangan takut untuk memulai, karena kita nggak akan tahu, mungkin emang jalan kita tuh di hal-hal yang kita lakukan sekarang. Jadi sesederhana apapun kita langsung mulai aja sekarang.